Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di TK Negeri Pembina Pemulihan dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu untuk kehadirannya. Untuk acara selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala TK Negeri Pembina Pemulihan. Dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bu Tita Taryani SPD. Kepada Bu Tita Taryani SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat berkumpul di TK Negeri Pembina Pemulihan dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif sekolah. Saya merasa bangga sekali atas calon guru penggerak dari TK saya, dari TK Pembina. Saya sangat mendukung sekali. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya. Semoga kehadiran ibu-ibu semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan di TK masing-masing. Ibu-ibu ilmunya mungkin bisa kita manfaatkan ya, dari Ibu Tuti, apa aja itu nanti disampaikan sama Bu Tuti. Dan saya cuma mewakili Ibu Kepala, berhubungan Ibu Kepalanya ada kepentingan, dan kita simak saja apa yang disampaikan Ibu Tuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya itu saja sambutan dari saya. Silahkan Ibu simak baik-baik apa yang Ibu Tuti sampaikan. Yang sedang menjalani guru penggerak di angkatan 8 ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Taryani SPD atas sampaiannya. Acara selanjutnya yaitu langsung ya Bu ya ke acara inti saya sendiri. Kebetulan saya dari bulan Juni menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 8. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 50% dan insya Allah mudah-mudahan lancar sampai Desember saya lulus gitu ya. Sekarang kita sampai ke modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi ibarat seorang petani, seorang guru hanya misalkan seorang petani menanam padi, guru hanya menuntun si kodrat padi tersebut jadi padi yang bagus dan mencegah gangguan-gangguan, tapi tidak merubah padi tersebut misalkan jadi tanaman apa gitu, misalkan seperti itu kodrat anak. Jadi kita tidak merubah kodrat anak, misalkan anak karakternya, hobinya, misalkan dia suka apa, kita tidak rubah, tapi tuntun, kita hanya menuntun. Sebagai guru kita hanya menuntun dan kita menghamba pada murid kita, betul-betul menghamba, menuntun mereka. Next. Mari kita baca puisi ya Bu ya. Kebetulan ini
Bisa 2 bait, 1-2 oleh Ambu, 2 bait, yang selanjutnya 2 bait selanjutnya ya. Ini puisinya sangat bagus sekali. Saya beberapa kali dari judulnya Ambu ya dibaca. Ambu sampai bapak kan 2 bait itu, 2 bait ewang ya teh. Sampai enggak Indonesia ada. Ya, saya sampai sampai 2 bait. 2 bait. Nanti ke bawah masih ada. Ini buat karena banyak nanti alituin gitu. Oh iya. Kita 2 bait 2 bait. Jadi tekatnya Aku melihat Indonesia adalah Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Kalau aku berdiri di pantai melihat aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Medan itu. Aku mendengar lagu sajak ke Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. dia melihat Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ibu-ibu merinding nggak bisa baca puisinya Bu? Ya Bu, sangat. Hebat sih. Karya Bapak Soekarno bagus sekali ya. Bagus banget. Saya bisa. Selanjutnya yang Ibu tersirat di benak ibu-ibu kalau mendengar budaya positif apa Bu? Budaya positif di sekolah yang apa ya? Yang ada di benak ibu-ibu apa kira-kira apa? Budaya positif di sekolah apa saja kira-kira? kebiasaan yang baik mungkin Ya, seperti contoh mungkin membuang sampah pada tempatnya itu ya bisa. betul Bu, betul sekali. Siap. Ya, seperti itu. Mentaati tata tertib di Ya, sekolah ya, disiplin. betul. Apalagi ya betul sekali. Salim kepada guru Ya, juga ya, budaya ya, saling positif. menghormati. Terus apalagi coba aku, ayo budaya positif apa lagi? Biar tidak berubah. Saling menghormati Bu. Iya. Menghormati guru, menghormati temannya. Apapun kerjasama Bu. Ya. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Udah. Perubahan pada
sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Sekarang Bu, nggak berpasangan ya. Sekarang misalkan Bu Tita dengan Ambu, Bu Tita, Ambu misalkan Anda dengan teman Anda, misalkan bisa Anda dengan Bu Susi, ya. Misalkan Bu Susi itu adalah A, tugas A adalah melupakan tangan, melupakan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga sekali di tangan. Jadi kepalkan tangan, kemudian si B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, baik dengan memarahi, menggoda, menggelitik, menawari Anda uang yang banyak. Nah, tapi si A tidak bersedia membuka kepalanya. Coba lakukan kegiatan tersebut dengan di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira kenapa? Sekarang coba Ambu misalkan di tangan Ambu teh ada berlian mahal. Misalkan dipegang sama Ambu. Kata Bu Tita teh, Ambu buka tuh biar yang ningali gitu ya. Enggak. Ambu teh tidak. Berlian Cik agak macis. tidak. Ambu teh mempertahankan begitu ya. Misalkan dengan segala cara. Enggak ya. Ambu itu mahal gitu. Ya oke tidak ya. Pada dibayar ke Bu Tita 1 miliar, kesak. Rahasia Ambu gitu di Bu Tita teh. Rahasia Ambu teh aya di abi gitu. Saat Bu Tita buka tanganna rahasia Ambu teh naon gitu. Tapi Bu Tita teh enggak gitu ya. Enggak. Oh gitu ya. Bagus. Nah, kalau misalkan di kepala tangannya ada apa misalkan coba. Di kepala tangannya ada apa gitu, ada sesuatu yang berharga apa gitu misalkan. Mau dibuka nggak kira-kira Bu kepala tangannya buat Bu Susi? Mau nggak? Enggak ya. Jadi selanjutnya teh. Apa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ya, karena yang tahu kan kepo kan? Ya. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apakah alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Kenapa alasannya kenapa tetap ditutup? Sangat berharga. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa sendiri? Ya betul. Diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa mengontrol kita ya kan? Ya. Next step. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Tapi seandainya ini harganya 1,5 miliar, dibayar sama kita 2 miliar. Jadi tergantung jadi intinya tergantung kebutuhan tidak ya pasti buka. Perubahannya ada ilusi kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid, betul. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul gak sih? Menguatkan karakter kalau kita membuat orang merasa bersalah. Kamu itu gak kasihan sama ibu. Ayo kamu kerjakan ini. Itu kan membuat rasa bersalah kan? Ya. Bisa menguatkan karakter tidak?
ilusi. Jadi ini ilusi itu, jadi nggak apa ya, ilusi itu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kan sebetulnya memang diri kita sendiri, diri murid ya, nggak bisa kita paksa. Next slide. Jadi ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Orang lain biar pandangannya sama dengan kita? Nggak Bu. Tidak bisa. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kalau teori kontrol ya. Nah, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuannya apa? Tadi kita memegang suatu benda itu ya. Orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, iya betul. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kata teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi semuanya menang. Si A menang, si B menang, jadi tidak ada yang kalah ya. Next slide. Apa? Siapa yang tahu apa makna disiplin, Bu? Ada yang sudah tahu? Ada aku bilang Disiplin. makna disiplin. Iya. Makna disiplin. Disiplin. Supaya itu Bu, jadi Kebetulan makna disiplin supaya hidup kan teratur gitu Bu, sesuai dengan itunya Bu. Jadi tidak melenceng gitu lah, disiplin ya. Kalau disiplin waktu, disiplin ya, gitu. Jadi tidak melenceng. Jadi yang positif lah. Kalau hidup sudah terbiasa disiplin, insya Allah tidak akan terbawa arus. Ya, siap. Terima kasih Bu Tita ya. Next. Kita lihat apa makna disiplin. Dari bahasa Latin artinya belajar. Jadi disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato menurut Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalkan anak di kelas disiplin ya, tapi dari hatinya dia dia takut dihukum sama ibu, jadi dia disiplin, gitu ya. Paksa jauh. Jadi terpaksa karena tapi dia merasa tidak nyaman, gitu karena belum adanya next step. Jadi dari keterpaksaan itu jadi tidak nyaman. Iya, iya apapun yang dipaksakan nggak nyaman. Iya, tidak nyaman. Iya Bu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Gitu ya Bu ya. Kalau kita sudah sadar bahwa itu adalah tanggung jawab, nah kita akan tetap merasa nyaman karena itu tanggung jawab gitu ya. Next. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ibu yang mungkin laguna beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya gitu ya Bu ya.
intinya kita profil pelajaran Pancasila bagus sekali ya Bu ya. Jadi menuntun anak untuk beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, gotong royong dan kreatif. Kalau itu bisa diwujudkan segala salah ya murid-murid teh ya. Tapi ya. Oh, pasti bisa. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi satu, motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Katanya gitu ya. Itu motivasi eksternal, jadi motivasi yang berasal dari luar, misalkan dapat hadiah. Saya mau melakukan ini karena akan dapat hadiah, itu namanya motivasi eksternal dari luar gitu ya. Kalau motivasi internal itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukannya, apabila saya melakukannya gitu ya. Jadi muncul dari dalam diri sendiri, oh saya melakukan ini dengan penuh kesadaran, tidak ada paksaan dan merasa nyaman. Kalau motivasinya dari diri sendiri atau motivasi internal. Next. Kebutuhan dasar manusia, yaitu dicintai, diterima, kemudian penguasaan, atau kesenangan, freedom atau kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Kita pasti butuh cinta kan? Butuh penguasaan, kesenangan juga butuh. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebebasan juga ya, kalau kita tidak bebas itu kita akan meronta-ronta ya, mencari kebebasan. Survival adalah perjuangan. Survival, kita akan berjuang untuk mencapai sesuatu, kita ada perjuangan. Ada perjuangan yang next. Hidup akan hampa. Ini aku ada kasus Bu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD, Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, di kelasnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Berarti dia ada kebutuhan yang kurang dari Agus. Kebutuhan apa kira-kira? Karena apa Agus meminta bekal orang lain? Coba tidak dibekal dari keluarga. Iya. Dari bekal. Jadi kebutuhannya kira-kira apa? Kebutuhannya penguasaan. Cinta kasih, kesenangan. Jadi kalau makan berarti biasanya kebutuhan bertahan hidup ya. Berarti survival, perjuangan. Ya, berarti kebutuhannya. Next. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melalui tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi si Agus ini berusaha memenuhi kebutuhannya karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, maka dia adalah kebutuhannya adalah bertahan hidup atau survival. Nah, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya yang berusaha dipenuhi Agus adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi bagaimana tujuan Agus misalkan dia merebut bekal orang lain karena dia merasa senang orang lain memperhatikan dia, berarti dia kekurangan kebutuhan kasih sayang. Nah, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Tapi jika jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah dia kebebasan untuk menentukan
pilihan. Tapi apabila Agus menjawab, karena iseng aja Bu, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah dia merasa senang karena mengganggu orang lainnya. Next slide. Nah, kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol untuk murid-murid kita, yaitu yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, hal posisi penghukum biasanya begini, kata-katanya. Next step, posisi penghukum. Kalau ada anak yang bermasalah, kita memposisikan diri sebagai posisi penghukum, misalkan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Posisi penghukum. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan
rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian tadi 5 posisi kontrol yang dia sudah jelas nih ya. Ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Yang paling ideal tentunya posisi manajer ya. Sekarang saya ingin tahu di sekolah ibu yang sudah diterapkan kira-kira posisi apa saja ya? Posisi apa yang sering ibu terapkan pada murid-murid di sekolah ibu sebelum melihat video ini? Saya ingin tahu, tuliskan di sini aja ya Bu ya. Posisi atas. Membuat merasa bersalah. Misalkan membuat merasa bersalah itu karunya kak ibu ya, di sisi lain kepala sekolah yang bisa kita membuat posisi teman. Ih gitu. Kenapa aku menikah ya terlambat terus gitu teman saya. Iya lah. Tapi siapa kita gitu. Jadi siapa motivasi ternyata karena muncul teman si manajer aku. Ya entah yang sebelum posisi apa yang ada sama pendekatan posisi teman dengan pendekatan posisi teman tapi sambil diingatkan, sambil di nasehat.
TK diberi suruh muterin lapang 5 kali, Cingana mau sekolah deh. Nggak akan nggak akan sekolah. Kan dilarang tugas kayak ini begini. Kalau saya dulu waktu SMA, paling kalau kesiangan nyapu lapangan basket, lapangan basket itu di atas, jadi kelihatan semua. Kita lagi nyapu SMA, kita hukum mereka ada posisi penghukum. Kan TK tidak bisa. Aku kan disuruh di lapangan basket. Karena terangkat sekarang sudah standby. Nanti sudah ada cakep. Kayak mobil BKC-nya Terus mobilnya tarangannya nanti ya ada berapa 100 rupiah, ongkos dah. Si nulis surat cinta penyanyi. coba kita mau dibaca yang sedikit saja. Dia mainnya sudah cinta. Posisinya kalau Abu posisi teman, Abu mah nggak pernah marah ya, nggak pernah posisi penghukum. Kalau kita posisi teman tapi mesra ya teh. Kalau misalnya posisi teman juga, kalau ya sambil diberi bimbingan katanya dari pengarahan ya betul. Posisi teman, khususnya posisi teman sambil diingatkan dan diberi arahan. Kalau menurut posisi teman dengan cara pendekatan pada anaknya. Ya, mungkin setelah melihat video ini kita belajar ya untuk mendapatkan diri sebagai pendidik menjadi posisi manajer. Selanjutnya teh. Nah, itu pernyataan-pernyataan misalkan kalau penghukum kamu selalu paling terakhir, jadi orang langsung menjas gitu siapa itu negatif. Kamu tidak pernah benar melakukannya katanya gitu ya. Kalau posisi penghukum. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu gitu ya. Jadi murid teh jadi merasa sangat bersalah, merasa sangat apa ya? Jadi nyata rendah diri si murid teh. Kalau rendah hati mah bagus, rendah diri. Jadi rendah diri dia menyalahkan saya selalu jelek di hadapan guru saya gitu ya. Kalau posisi teman, ayo lakukan demi ibu gitu. Kalau posisi teman lebih lembut ya. Nah kalau memantau berdasarkan apa peraturan kalau memantau atau hitung-hitungan seperti mendapat stiker bintang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi nanti yang ada dia itu motivasi eksternal karena yang misalnya tidak menyatakan nanti dapat bintang 5. Jadi yang ada itu motivasi eksternal gitu ya. Tapi kalau manajer nanti akan menumbuhkan motivasi internal atau ya intrinsik atau internal saja. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dikembalikan ke anak, jadi diajak diskusi anak tersebut gitu ya. Next. Nah, setelah dari peraturan kelas, peraturan adik kelas ada peraturan, kemudian diyakini jadi keyakinan kelas. Nah, lingkungan akan positif. Budaya positif di sekolah juga akan terwujud ya. Berawal dari peraturan kemudian timbul keyakinan kelas, timbul keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas kan misalkan datang ke sekolah tepat waktu gitu. Setelah jadi keyakinan kelas hanya satu kata, disiplin gitu misalkan. Misalkan kalau peraturan kelasnya misalkan meletakkan barang kembali ke tempatnya. Kalau jadi keyakinan kelas adalah tanggung jawab misalnya gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih pendek, jadi mudah diingat oleh anak. Kemudian jadilah lingkungan positif dan tentunya jadi budaya positif di sekolah. Next. Nah, keyakinan kelas. Ibu-ibu di sekolah udah punya keyakinan kelas? Sudah kesepakatan kelas, jadi nantinya jadi keyakinan kelas ya. Pertama ke peraturan dulu, peraturan para lainnya, peraturan mah
dari latar belakang suku, negara maupun bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang jadi dari dalam atau intrinsik atau motivasi internal tadi ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau anak sudah merasa dalam dirinya ada tanggung jawab, disiplin, akan tanpa paksaan dari siapapun dia akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Next. Pembentukan keyakinan kelas di TK biasanya mabuk bisa ya? Bisa. Yang mudah, misalkan disiplin, tanggung jawab, yang gitu ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Jadi misalkan disiplin kan disiplin kayak gitu kan abstrak kan? Daripada keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan itu konkret, rinci, sementara keyakinan abstrak gitu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi universal katanya umum gitu, tanggung jawab gitu. Seperti ini Bu, tidak lari-lari di dalam kelas itu masuk Tertib ya, berarti tertib. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau keyakinan kelas tidak menggunakan kata-kata negatif misalnya tidak membuang sampah di dalam kelas misalkan. Berarti apa ya? Kalau positifnya membuang sampah tidak menggunakan tidak gitu ya. Membuang sampah di tempat sampah misalkan atau disiplin gitu ya kalau keyakinan kelas. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelasnya didiskusikan bersama murid misalkan kalau tertib berarti apa saja kita tulis tertib gitu. Jadi anak tuh tahu. Jadi kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh Bu, saya tidak tertib, keyakinan saya tertib atau tanggung jawab atau disiplin atau apa gitu ya. Langsung lanjut. Next. Peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Panjang lagi ya. Tapi kata-katanya lebih positif, intinya kata-katanya positif kalau keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kalau SMA bergantian atau menunggu giliran. Berarti menghormati orang lain. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Jadi seperti itu ya. Ya, maksudnya itu yang jangan berlari. keselamatannya. Ya, Lebih tabrakan. ya. Jadi tidak ada. Next. Kalau gajah. Tidak ada Keselamatan. Tidak ada jangan. Nah, segitiga restitusi ya. Kita sudah mau segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi biasanya kalau posisi kontrol manager biasanya menggunakan segitiga restitusi tahapannya itu. Tahapannya next. Yaitu Tahapan itu ya. Jadi pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiganya itu menyayankan keyakinan. Misalkan kamu keyakinan apa yang telah kamu langgar gitu kan? Gitu. Kalau biasanya kalau posisi control manager menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Next step. Nah ini penerapan segitiga restitusi, silakan disimak Bu. Siap. Salam berbahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Jelas banget ya. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Tapi seandainya masalahnya ringan, bisa langsung saja kan. Pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan, yang ketiga kan menanyakan keyakinan. Misalkan masalahnya ringan, nggak usah berurutan dari menstabilkan identitas, langsung aja ke menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar gitu. Misalkan masalahnya ringan. Tapi kalau masalahnya berat, bisa berurutan gitu. Atau langsung ke pokoknya dari segitiga itu sesuai kebutuhan gitu ya, tergantung dari masalahnya. Next. No, itu dia. Berbuat salah itu tidak apa-apa, menstabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu gitu ya. Jadi anak itu diajak diskusi dan dia stabil dulu identitas dia. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi tidak langsung menyalahkan si anak tersebut kalau menstabilkan identitas. Next. Kalau validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari tadinya, dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Begitu. Next. Menanyakan keyakinan seperti yang tadi di video. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Kita percaya sebagai keyakinan kelas mungkin ya. Keyakinan kelas dan keyakinan keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi anak itu ditanya mau jadi anak yang seperti apa gitu ya. Nah, next, udah selesai kan? Terima kasih. Ada yang mau bertanya Bu? Sudah jelas dengan tadi. Ya. Kalau saya masih diteruskan, sudah Pelajar, nyanyi dulu Pak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan rendah kritis. Gitu ya Bu ya. Profil pelajar Pancasila ada 6. Ada berapa? Ada 6 atau ada 5? Ada 6 ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong. 6. Demikian tadi tentang budaya positif di sekolah ya Bu ya. Semoga kita menjadi guru-guru yang menjadi dambaan oleh murid-murid kita. Amin. Menjadi guru-guru yang diimpikan, yang ditunggu kedatangannya oleh murid-murid kita ya. Amin. Semoga kedatangan ibu-ibu semua bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Terima kasih semuanya.